Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Metokmen. Di video kali ini saya tidak akan membahas tentang otomotif atau jalan-jalan ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang bahayanya meminjam uang di bank atau bisa dikatakan riba ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya, mungkin bisa jadi referensi teman-teman semuanya. Pengalaman saya itu, jadi ceritanya begini, saya itu membeli rumah second dengan harga 250 juta, cuman saya hanya punya uang 80 juta, sisanya itu 170 juta saya minjem di bank dengan syarat sertifikat rumah asli disekolahkan atau ditaruh di bank sebagai jaminan gitu ya. Kurang lebihnya di KPR-kan. Nah, hasil dari menyekolahkan sertifikat itu adalah uang 170 juta itu dicicil selama 15 tahun dengan cicilan per bulan itu 2,2 juta dengan suku bunga waktu itu 13%. Nah, kalau sekarang sudah naik ya, cicilannya sekarang jadi 2,35 ribu gitu lah, naik sekitar 120 ribuan dari peminjaman awal. Nah, ini kalau saya hitung dari 170 juta pinjam sampai 15 tahun kita rundown atau kita urutkan per bulannya itu 2,2 juta plus kenaikan suku bunga sampai jadi 14% bahkan lebih, itu kurang lebih setelah 15 tahun nanti tahun 2030 saya akan mengembalikan ke bank itu sebanyak 420 atau 30 jutaan. Dari saya pinjam itu sebanyak 170 juta. Bayangkan kita memberikan uang ke bank hampir 2 kali lipat apa yang kita pinjam di bank. Jadi gimana pun caranya, akhirnya saya berpikir untuk menjual semua aset yang saya punya, termasuk motor, mobil, dan sebagainya, untuk melunasi dengan planning 10 tahun, 5 tahun sebelum lunas, saya lunasi dulu. Berarti saya harus 10 tahun jalan, harus sudah lunas. Itu planning saya. Ternyata Allah berkehendak lain, saya punya sesuatu, apapun saya jual dan ternyata cukup. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan simulasinya ya, seperti video berikut ini. Nah, seperti janji saya barusan, ini adalah simulasi saya ya, dari peminjaman uang di bank sebesar 170 juta, dicicil selama 15 tahun, ketemunya adalah 416 juta. Jadi bisa dilihat itu keuntungan bank selama 15 tahun adalah 246 juta, padahal kita pinjam cuma 170 juta. Betapa mengerikannya itu pinjaman di bank. Nah, ini adalah awal saya minjem uang di bank tahun 2015 awal, 15 akhir, dengan cicilan 2,2 juta dengan bunga 13%. Itu saya sudah jalan sampai tahun 2020. Nah, di tahun 2020 itu saya mengajukan penangguhan karena atau COVID ya, waktu itu perusahaan sedang nggak ada lemburan ya, sedang diliburkan semuanya karyawannya. Jadi mengajukan penangguhan di ACC lah sama bank selama 1 tahun. Nah, ini adalah planning sampai tahun 2030 dengan cicilan naik ya mengikuti suku bunga sampai 2,5 juta per bulan, yang awalnya 2,2 juta di tahun 2022. Nah, dari tahun ke tahun itu dengan fluktuasi suku bunga, saya tetap menabung setiap bulannya saat keadaan penangguhan ya, itu yang di tahun 2020 itu kan ada hold COVID, saya tulisin seperti itu saya tetap nyicil di ATM, cuman nggak saya setorkan.
Akhirnya saya bisa lunas di tahun 2021 Juli dengan menjual semua aset yang saya punya, termasuk mobil, motor. Jadi ketika saya tanya 10 tahun lagi sisanya tuh berapa, kata bank 120 juta lagi gitu kan. Nah ternyata setelah saya jual semua yang saya punya, mobil, motor, dan lain-lain, ternyata aktualnya bukan 120 juta, melainkan 170 juta. Kenapa? Karena untuk penangguhan cicilan selama 1 tahun, ternyata ketika dilunasin itu harus dibayar semuanya. Dan ditambah bunga berjalan selama 1 tahun. Jadi totalnya itu adalah 50 juta penangguhan selama setahun plus bunga berjalan. Akhirnya saya harus melunasi banyak 170 juta lagi. Bayangkan, saya minjem 170 juta. Setelah 5 tahun saya nyicil, saya harus bayar 170 juta lagi kepada bank. Jadi selama 5 tahun itu saya nyicil, total 130 juta itu uangnya saya ikhlaskan untuk bank sebagai jasa terima kasih nitip sertifikat rumah. Kira-kira begitu. Jadi buat teman-teman yang sudah terlanjur KPR, ayo nabung sebanyak mungkin untuk bisa melunasi lebih cepat. Karena secara hitung-hitungan, kalau saya lunas sampai 15 tahun, itu saya akan memberikan ke bank 416 juta. Tetapi ketika saya dilunasi lebih cepat, hanya 5 tahun, itu saya cuma membayar kepada bank itu 170 juta plus cicilan selama 5 tahun. Jadi 170 plus 130, kira-kira 300 juta. Jadi kita masih save, nggak ngasih uang kepada bank tuh sebanyak 116 jutaan rupiah. Kalau kita ngikutin sampai 15 tahun, kita akan melunasi lebih banyak lagi. Jadi walaupun dilunasi lebih cepat dengan pengorbanan yang sangat besar, tapi kita seenggaknya nggak mengeluarkan uang yang lebih besar juga sampai lunas pada waktunya. Mendingan dilunasi lebih cepat, nabung apa adanya, sedapatnya dikumpulin, jual semua aset agar lunas lebih cepat. Jadi sekian saja sharing dari saya. Semoga kalian yang sudah terlanjur KPR, terlanjur KTA, semangat untuk segera melunasinya. Terima kasih, subscribe.